Shalom saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini. Hari ini saya akan membawakan judul Apa Motivasimu? Kita baca di Yohanes 1 ayat 35 sampai 39. Perikopnya tentang murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi saudara-saudara, hari ini adalah di mana hari pencurahan Roh Kudus. Sebuah hari yang tepat untuk merenungkan pertanyaan seperti yang Yesus tanyakan kepada mereka itu. Siapakah yang engkau cari? Kalau ingin mengalami pencurahan Roh Kudus, siapa yang saudara cari sesungguhnya? Untuk apa saudara mendapatkannya? Hari-hari ini banyak orang yang mengalami persoalan dan ingin punya suatu solusi yang cepat dan instan gitu. Ada yang iri dengan orang lain yang bersaksi luar biasa. Semua mau yang instan dan cepat. Banyak yang datang ke rumah Tuhan dengan berbagai motivasi. Banyak yang mengejar yang instan itu. Memang ikut Tuhan, kehidupan kita pasti akan disertai. Bahkan kalau kepenuhan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Mengalami pencurahan Roh Kudus, tapi apa motivasinya tepat? Saya katakan bahwa hari-hari ini kalau kita tidak hati-hati, gereja bisa jadi perdukunan rohani modern. Karena apa? Karena semua mau mengalami mukjizat. Kalau ditanya, kenapa kamu mau mengalami mukjizat? Jawabannya udah tahu, ya pengen ngalamin aja. Ya, menurut saya kan ini lucu ya. Cuma mau mengalami mukjizat aja. Seolah-olah mau menguji Tuhan gitu loh. Mungkin ada yang merasa sudah begitu sesak, sakit tidak sembuh-sembuh, hidup tidak ada perubahan, dan akhirnya banyak anak Tuhan datang ke gereja. Tapi mengalami pengharapan yang keliru. Termasuk menginginkan pencurahan Roh Kudus dengan motivasi yang keliru. Lalu bagaimana sikap hati kita untuk mengalami pencurahan Roh Kudus sih? Yang pertama, saya catat beberapa. Yang pertama, cari sumbernya. Kalau mau mengalami pencurahan Roh Kudus, hal pertama yang perlu kita temukan adalah sumbernya. Jangan kejar sekedar pencurahannya aja. Jangan kejar berkat-berkatnya kalau tidak tahu sumbernya. Kenapa? Karena tanda-tanda heran itu juga bisa dikasih oleh iblis juga kalau kita tidak peka dan hati-hati. Yang kedua, tahu persis siapa yang dicari. Di Yohanes 1 ayat 38 dikatakan, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Nah, kedua murid ini tahu apa yang mereka cari. Maka mereka bertanya, "Di mana engkau tinggal?" Kenapa mereka bertanya di mana engkau tinggal? Karena kalau tahu di mana Yesus tinggal, maka mereka bisa mengalami intim dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, datang dan lihat. Di ayat selanjutnya di Yohanes 1 ayat 39, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, kalau ingin mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, datanglah kepadanya dan lihat dia bekerja. Seperti ayat yang sudah saya bacakan barusan. Waktu mereka datang pada Yesus,
Yesus katakan, datang dan lihatlah. Yang keempat, mengalami Yesus dalam hidup secara pribadi. Jadi saudara, kita jangan cuma bisa katakan, Yesus sanggup menyembuhkan, katanya. Yesus bisa memulihkan, katanya. Katanya aja. Tapi gak pernah mengalami alami dalam hidup kita sendiri. Tidak mau bergaul dengan firman-Nya setiap hari. Kalau saudara pengikut Kristus, tapi tidak pernah membaca firman Tuhan dengan baik, saudara tidak akan pernah mengenal Tuhan. Tuhan di sorga, tetapi Tuhan itu nggak sejauh yang saudara duga. Hanya bernyanyi sebentar, Bapa Engkau sungguh baik, kita sudah ketemu Yesus. Hanya berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini, kita sudah ketemu Yesus. Sesimpel itu. Yang kelima, yang terakhir, lakukan hal yang besar. Yohanes 1 ayat 50, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada itu. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami Yesus sendiri, dipimpin oleh Roh Kudus, mereka melakukan hal-hal yang besar lebih dari yang mereka bayangkan. Ketika saudara mulai datang dengan sikap hati yang benar, dengan motivasi yang benar, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Saudara akan jadi kepala dan bukan ekor. Ini bukan slogan, bukan juga omong kosong, bukan pidato juga, tapi ini janji Tuhan. Jadi, itulah sikap hati kita untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Kalau saya bisa simpulkan, yang pertama tadi, cari sumbernya. Yang kedua, tahu persis siapa yang dicari. Yang ketiga, datang dan lihatlah. Yang keempat, mengalami Yesus dalam hidup secara pribadi. Yang kelima, lakukan hal yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan renungan pada hari ini Tuhan. Kami ingin Tuhan hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini Tuhan, kami memiliki motivasi yang benar Tuhan. Siapa yang kami cari Tuhan, dan kami tahu untuk apa kami mendapatkannya Tuhan. Bukan sekedar kami ingin tahu Tuhan, cuman hanya pingin tahu Tuhan, hanya ingin coba-coba Tuhan, tetapi kami perlu Tuhan urapan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.